Halo everybody, selamat datang ke dalam alur cerita film. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Narcos. Setelah dipikir-pikir, sangat menarik untuk diteruskan untuk perkembangan channel YouTube saya. Dan terima kasih atas supportnya, semoga channel YouTube ini bisa lebih berkembang. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita Narcos Season 1 episode 2. Let's check this out. Saat ini agen Murphy dan istrinya meninggalkan Miami untuk pergi ke Kolombia. Sementara itu di bawah 10.000 kaki dari mereka terdapat lab berukuran kota kecil yang mampu memproduksi 10.000 kg tiap minggu dengan harga 50.000 per kilo dan menghasilkan 5 miliar dolar dalam setahun. Pablo meningkatkan produksinya dengan cara menerbangkan banyak pesawat, maka dari itu Carlos Leder membeli sebuah pulau di Bahamas sebagai titik transport untuk pertukaran antara narkoba dan uang. Pablo juga membawa ahli kimia dari Jerman untuk memodifikasi kokainnya supaya tidak bisa terlacak oleh anjing pelacak. Mereka juga menambahkan kokainnya ke dalam alkohol, kopi, dan juga ke dalam Coca-Cola. Gacha bertaruh kepada Pablo bahwa ilmuannya tidak bisa membunuhi anjing mahalnya, tetapi tebakannya Gacha salah besar dan terbukti anjingnya tak bisa menemukan kokainnya. Pablo memenangkan taruhan, tetapi Gacha yang kesal langsung membunuh anjingnya. Pemerintah mulai mengawasi Pablo karena bagaimana bisa dua pebisnis kecil yang tercatat hanya mempunyai perusahaan taksi dengan 3 unit mobil tapi bisa menghasilkan 5 miliar dolar per minggunya. Dan Gacha memiliki tambang zamrud tersukses sepanjang masa. Dia akan menyuntikkan batu yang jelek dengan minyak untuk membuatnya mengkilat. Lalu membuat temannya di Miami membeli zamrud dengan uang narkoba dan memberikan itu sebagai prostitusi di kota. Pablo mempunyai seorang akuntan yang diberikan julukan sebagai Blackbird, bukan karena dia mirip dengan bajak laut, tetapi karena pekerjaannya adalah memetakan letak setiap uang yang disembunyikannya, untuk mencuci uangnya dengan cara yang tidak biasa. Mereka menyelipkan $1 juta di sofa ibunya Pablo, menyimpan di gudang tersembunyi, di dinding, loteng, bahkan mereka menguburnya di lapangan. Tetapi apapun yang mereka lakukan, mereka tetap saja tidak bisa menyembunyikan semua uangnya, karena uangnya selalu terus saja mengalir. Maka dari itu Pablo mencuci uangnya dengan cara tidak biasa. Bukan suatu hal biasa di mana 3 orang bandar narkoba menyimpan harta yang terlalu besar di suatu negara kecil yang banyak membuat tertarik mengambil sebagian harta para bandar tersebut. Salah satunya adalah kelompok M19 yang merupakan grup militan komunis yang terbentuk dari mahasiswa dan kaum intelek yang menganut paham Karl Marx. Memimpin mereka bernama Ivan the Terrible Torres. Yang membuat kelompok ini terkenal dalam satu malam adalah karena kelompok ini memasuki Museum de Puente de Bolivar dan mencuri harta nasional, yaitu pedang dari Simon Bolivar, yaitu seorang yang pernah memimpin Kolombia merdeka dari jajahan Spanyol. Kelompok ini cukup sangat gila karena mencoba untuk menculik salah satu anak dari para bandar narkoba. Mereka menetapkan satu di antara 3 bandar, yaitu Ochoa, karena dialah yang paling lemah di antara 3 bandar tersebut. Karena jika mereka menculik anaknya Gacha, dijelaskan bahwa Gacha adalah seorang psikopat maniak dan ditambah Gacha memiliki setengah militer di Kolombia. Dan sedangkan Pablo Escobar adalah seorang bandar yang merakyat yang memberikan uangnya pada orang miskin yang menurut mereka tidak cocok untuk dirampok. Maka dari itu mereka menetapkan pilihan mereka kepada bandar Ochoa. Setelah anak Ochoa pulang dari kampus, kelompok M19 langsung menculik Marta Ochoa pada tanggal 13 Maret 1981. Saat Murphy dan istrinya sampai di bandara untuk pertama kalinya, tanpa disadari dan tak disangka, petugas bandara yang berjaga adalah Carlos Leder, yang merupakan orang kepercayaan Pablo. Kedatangan Murphy dan istrinya dipersulit oleh pihak bandara Kolombia. Perihal karena mereka membawa seekor kucing, Murphy dan istrinya dibawa ke suatu ruangan isolasi dibuat untuk menunggu. Karena Kolombia kedatangan orang Amerika, yang dimana orang-orang Amerika di Kolombia diwaspadai karena mereka mengincar Pablo. Di lain sisi, Pablo sedang berusaha masuk dalam dunia politik karena Pablo pernah berkata akan menjadi presiden Kolombia. Dengan sungguh-sungguh, Pablo yang belum pernah diwawancarai oleh reporter merasa gugup karena dia baru pertama kalinya diwawancarai.
Pablo dijuluki oleh rakyat miskin Kolombia adalah The Robin Hood of the Poor karena atas kemurahan hatinya dengan warga miskin Medellin. Pablo mendapatkan julukan tersebut semata-mata bukan omong kosong belaka, tetapi karena Pablo bermaksud mengambil simpati masyarakat karena ingin menjadi presiden Kolombia, dan juga salah satu cara untuk menyembunyikan aset Pablo yang berlimpah. Murphy dan istrinya merasa bosan karena harus menunggu cukup lama. Istrinya Murphy berinisiatif ingin melatih bahasa Spanyol dengan menyalakan TV. Dan ternyata acara TV tersebut menayangkan berita tentang seorang The Robin Hood of the Poor yang bukan lain adalah Pablo yang bercita-cita akan menjadi presiden Kolombia. Murphy yang mengetahui dia adalah Pablo Escobar, seorang bandar narkoba yang tidak diketahui orang-orang setempat, muak karena membandingkan Pablo Escobar dengan Robin Hood. Murphy memberitahu istrinya bahwasanya dia adalah gembong narkoba terkaya di dunia. Setelah menunggu berjam-jam, petugas bandara datang mengecek paspor agen Murphy dan istrinya. Dan yang sebenarnya terjadi adalah petugas bandara tersebut menyalin data pribadi agen Murphy yang dikirimkan kepada Poison. Seorang Valeria Valles, jurnalis pertama yang mewawancarai Pablo. Mereka melakukan adegan ranjang saat malam hari tiba di sebuah mobil van. Saat mereka melakukan adegan ranjang, Valeria merendahkan Tata karena menurut Valeria, dia tak sebaik dirinya saat melakukan adegan ranjang dengan Pablo. Pablo langsung memberikan tekanan kepada Valeria. Valeria pun meminta maaf dan mereka melanjutkan kembali adegan ranjang tersebut. Valeria tak hanya mengambil keuntungan uang dari Pablo, tetapi dia juga mengambil informasi dari Pablo yang akan disampaikan kepada agen Pena. Karena Pena telah menyuap Valeria untuk mencari informasi dari Pablo, dan juga Pena menyewa jasa Valeria untuk melakukan adegan ranjang bersamanya. Di pagi harinya, Murphy mendatangi kedutaan Amerika di Kolombia didampingi oleh agen Pena. Di sana Murphy dikenalkan oleh banyak orang. Di sana mereka membahas tentang pertemuan yang dimana para bandar narkoba mengadakan pesta di Medellin, dan mereka menyelipkan satu orang pekerja esek-esek ke dalam pesta tersebut. Hari berikutnya, agen Pena dan Murphy ke Medellin, tepatnya sekolah Carlos Holguin, markas operasi Kolonel Carrillo. Mereka bekerja sama dengan kepolisian Medellin. Lalu mereka menuju hotel mewah di mana para gembong narkoba akan mengadakan pertemuan. Mereka mengambil foto para bandar narkoba, mulai dari Carlos Leder, Ochoa bersaudara, Fernando Gelano, Gacha, dan yang terakhir adalah Gustavo dan Pablo. Pablo mengambil keuntungan dari penculikan Marta Ochoa untuk membawa semua gembong narkoba bersatu untuk pertama kalinya, dan juga Pablo mengklaim sebagai ketuanya. Setelah pertemuan berakhir, disitulah hidangan pekerja esek-esek datang untuk bekerja. Dari beberapa pekerja esek-esek, agen Pena menyelipkan satu pekerja esek-esek untuk mendapatkan informasi. Helena langsung menuju kursi tempat Gacha duduk dan mereka langsung melakukan adegan ranjang bersama. Setelah mereka melakukan esek-esek bersama, Helena mencoba untuk menggali informasi dari Gacha. Tetapi sayang Gacha bukanlah orang bodoh yang Helena pikir. Helena disiksa oleh anak buahnya Gacha dan diperlakukan tidak senonoh. Murphy, agen Pena, dan Carrillo resah terhadap keadaan Helena karena dia tak kunjung datang. Agen Pena dan Carrillo menyewa pembunuh bayaran untuk mencari keberadaan Helena dan mencarinya, sedangkan Murphy hanya bisa diam. Setelah agen Pena dan Carrillo mendapatkan informasi dari salah satu anak buahnya Gacha, mereka langsung menuju lokasi tempat keberadaan Helena berada. Pena dan Carrillo bergerak memasuki tempat di mana Helena berada. Mereka membunuh satu persatu anak buah Gacha dan membawa Helena keluar dari tempat penyiksaan tersebut. Setelah Carrillo dan agen Pena menyelamatkan Helena, Murphy datang dengan keadaan yang sangat kesal karena bagi Murphy tidak ada yang namanya rekan jika rekannya meninggalkan rekan lainnya sendirian. Dan Murphy hanya bisa menjadi penonton dan tak bisa melakukan apa-apa. Tapi Murphy ingin ikut mengambil bagian dalam setiap tugasnya. Pesan Pablo kepada para penculik sangat sederhana. Dia akan membunuh para anggota M19 satu persatu sampai di mana Pablo mendapatkan Marta Ochoa kembali. Saat Ivan kembali ke markas, anak buahnya sudah dibunuh satu persatu dengan keadaan yang mengenaskan.
perlu waktu lama kelompok M19 mengembalikan Martha Ochoa dengan aman karena mendapatkan tekanan yang luar biasa. Tetapi Pablo tetap membunuh para anggota M19 yang tersisa satu persatu, serta mendokumentasikan dan juga mengirimkannya ke koran. Mengirim foto pembunuhan M19 ke koran memberikan gambaran akan kekebalan hukum bagi Pablo dan Pablo bisa melakukannya kepada siapapun. Tak ada pilihan bagi Ivan untuk kabur karena Pablo terus memburunya. Maka dari itu Ivan mengajak Pablo untuk bernegosiasi. Ivan ingin mengakhiri apa yang telah dia mulai, dan Ivan memberikan pedang Bolivar yang dia curi dari museum diberikan kepada Pablo sebagai tanda perdamaian. Pablo memaafkan Ivan dan memberi jaminan akan keberadaan Ivan akan baik-baik saja, dan juga Pablo mengajaknya bekerja sama sebagai anak buahnya Ivan. Ivan pun pergi dengan tenang. Pablo berpesan kepada Gustavo untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya, dan sedangkan Pablo akan masuk ke dalam dunia politik. Di markas Pena dan Murphy mempunyai wajah-wajah kartel Medellin yang mereka incar dan menandai setiap orang yang berhasil mereka tangkap ataupun terbunuh saat operasi. Gembong narkoba memiliki pasukan sendiri, tetapi agen Murphy dan Pena juga memilikinya. Banyak warga Kolombia seperti Mayor Carrillo yang terlibat dalam masa depan negara mereka, siap melakukan apapun itu untuk memperbaikinya. Dan perang ini dapat menghancurkan seluruh isi negara Kolombia hingga ke akar. Bahkan istri Murphy ikut serta ke dalam bagiannya. Istri Murphy mendapatkan pekerjaan sebagai suster di sebuah desa kecil. Saat Murphy dan istrinya kembali ke rumah, pintu rumahnya sudah terbuka. Dan lebih mengenaskannya lagi, saat mereka memasuki rumahnya, kucing peliharaan mereka telah mati digantung oleh seseorang yang dimana itu adalah peringatan untuk Murphy. Film Narcos Season 1 episode 2 pun berakhir.